Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Sandi. Kali ini di pelajaran matematika, materi, grafik, fungsi, trigonometri. Ada di modul 4 yang sudah saya upload di Google Classroom. Bisa di-download, lalu nanti sambil dikerjakan LKPD-nya. Sebelum mengerjakan, saya jelaskan dulu satu contohnya, nanti sisanya kalian yang kerjakan. Oke, saya share screen dulu. Oke, nah ini adalah modulnya. Modul 4, grafik fungsi trigonometri. Langsung di materinya. Nah, oke, kali ini kita akan belajar menerapkan nilai perbandingan trigonometri untuk menyajikan atau menggambar grafik fungsi trigonometri. Fungsi ada banyak ya, udah pernah dapat waktu SMP sepertinya. Fungsi ada fungsi konstan, fungsi linier, fungsi kuadrat. Nah, sekarang fungsi trigonometri. Trigonometri ya jelas yang ada sin, cos, tan, kayak gitu itu ya. Nah, bila disajikan dalam suatu fungsi, maka fungsi dengan nama fx pada umumnya harus terdefinisi atau maksudnya punya nilai pada daerah asalnya atau domain. Jika fungsi fx atau sama dengan y ya, y itu sama dengan fx adalah sin x, jika fungsi fx-nya adalah sin x, maka daerah asalnya adalah semua x bilangan real. Artinya, x pada fungsi sin itu bisa diisi oleh semua bilangan real. Real ya. Bahasa Indonesianya real ya, bacanya ya. Oke, real itu semua bilangan yang ada di garis bilangan ya, negatif, positif, nol, desimal, pecahan, rasional, irasional, semua. Yaitu lingkup himpunan bilangan terbesar yang saat ini kalian pelajari. Apakah ada himpunan bilangan yang lebih besar dari real? Ada. Nanti himpunan bilangan kompleks itu akan kalian pelajari saat masuk kuliah. Oke, lanjut. Begitu pula untuk fungsi cos X, nggak bisa diblok. Fungsi cos X dan fungsi tan X ya. Kita akan menyajikan dalam X yang berupa satuan sudut dalam derajat. Nanti misalkan di soal munculnya dalam bentuk radian, ya kalian konversi aja kayak di modul berapa, saya lupa, modul 2 kalau nggak salah. Konversi dari derajat ke radian atau sebaliknya. Kalau disajikan dalam bentuk radian, dalam bentuk pi-pian itu kita mikirnya jadi dua kali ya, karena itu harus dikonversi dulu ini berapa derajat, terus nilai sinnya berapa, nah kayak gitu. Nah di modul ini saya bikin dalam satuan derajat, biar mikirnya satu kali. Yang penting kalian paham dulu caranya menggambar grafiknya. Oke, langkah menggambarnya saya kelompokkan secara umum 3 langkah. Kalau mau jadi 4 langkah, 5 langkah terserah. Nggak banyak-banyak, 3 aja. Yang pertama, menentukan beberapa nilai X pada daerah asal dan sekaligus nilai Y-nya, yaitu nilai fungsi trigonometrinya. Yang kedua, plotkan tiap pasangan urut tersebut ke koordinat kartesius. Yang ketiga, hubungkan setiap titik tersebut sehingga terbentuk kurva dengan lengkungan mulus. Oke, contoh yang pertama yaitu grafik fungsi trigonometri sin X. Nah, ya nggak bisa diblok. Ini ya sin X. Langkah pertamanya menentukan beberapa nilai X pada daerah asal dan sekaligus nilai fungsi trigonometrinya. Nah, X-nya di sini adalah saya isi sudut istimewa beserta relasinya yang di kuadran 2, 3, dan 4.
yaitu ada 0, 30, 45, 60, terus sampai 360 derajat. Karena di sini saya batasi intervalnya 0 sampai 360 derajat. Itu nilai X-nya. Nah, terus nilai Y-nya, yaitu sin X, ya artinya X pada sin X ini kalian ganti dengan sudutnya. Kalau 0, ya berarti sin 0 derajat adalah 0, gitu ya. Kalau 30 derajat artinya sin 30 derajat adalah setengah. Sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Masih ingat kan tabel nilai trigonometri di modul 2 kemarin? Atau 1 ya? 1 atau 2 kemarin. Sin 60 derajat setengah akar 3 dan seterusnya kalian isi. Nah, ini yang sudut yang di kuadran 2, 3, 4 ingat relasi sudut ya. Nah, itu berguna di sini untuk menentukan nilai dari sin 210, sin 225. Terus kalian tuliskan hasilnya di sini. Terus kalian pasangkan di kolom ketiga ini adalah titik X, Y. X, Y ini namanya koordinat ya, atau pasangan terurut atau pasangan berurutan sama aja. X, Y. X-nya itu adalah ini 0 derajat, Y-nya adalah nilainya. Ya, berarti 0 derajat dengan 0, 30 derajat dengan setengah. Setengah ini 0,5 ya, kalau dijadikan desimal. Terus 45 derajat, setengah akar 2, ini nanti kalian hitung sendiri desimalnya berapa. Setengah akar 3 juga didesimalkan juga pakai kalkulator. 90 derajat dengan 1, dan seterusnya. Kalian sudah punya banyak titik di situ. Langkah kedua yaitu plotkan atau letakkan tiap titik yang kalian dapat tadi ke koordinat kartesius. Nah, ini yang saya plotkan itu kelipatan 30 derajatan ya. 45 derajatnya enggak saya plotkan. Sebenarnya ada 45 derajat di sini, di tengah sini. Nah, di titik E di sini sih. Enggak saya tuliskan biar kelihatan simetris saja, biar kelihatan bagus. Oke, 45 enggak tak tuliskan, 135 juga enggak. Berapa lagi yang pokoknya belakangnya 55 enggak saya tuliskan. Enggak. Dituliskan pun ya enggak apa-apa, enggak masalah. Tuh diplotkan. Sudah saya namai sesuai di sini ya, A, B, C, D, E, F, G, H, sampai M. Nanti sambil dicek ya, mungkin saya ada yang salah ketik. Setelah diplotkan atau diposisikan di koordinat kartesius berupa titik-titik seperti ini, nah langkah ketiga yaitu menghubungkan titik tersebut sehingga terbentuk kurva dengan lengkungan mulus. Nggak boleh nyudut-nyudut ya, cetes, 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 itu nggak boleh nyudut-nyudut, harus mulus. Seret, mulus. Nah, jadinya seperti ini. Nah, itu adalah grafik sin X. Nah, ini kesimpulan dari grafik itu, yaitu yang pertama, untuk semua X pada interval yang diketahui, nilai maksimum adalah 1. Nilai maksimum itu adalah nilai Y yang paling besar yang ada di grafik, yaitu ini ya, puncaknya yang paling atas, yaitu bernilai 1. Terus nilai minimumnya yang paling bawah di sini adalah bernilai negatif 1. Kayak gitu. Terus kesimpulan kedua, fungsi sin X berupa gelombang ya kayak gini, ini namanya gelombang ya, gelombang, satu gelombang. Untuk satu periode atau satu gelombang penuh, kurva fungsi sin X memiliki satu gunung dan satu lembah. Yang di atas ini namanya gunung, yang ke bawah ini namanya lembah gitu. Fungsi sinus, nilai fungsi sinus berulang saat berada pada lembah atau gunung yang sama. Ya ini maksudnya ya. Dari 0 sampai 90, terus mulai 90 sampai 180 ini nilainya berulang tapi kebalik kayak gitulah intinya. Terus di sini juga berulang tapi minusnya, di sini kebalikannya juga minus kayak gitu maksudnya. Terakhir, untuk semua untuk semua X pada interval, daerah hasilnya untuk fungsi sin X adalah antara min 1 sampai 1. Ya nilai terkecil sampai terbesarnya ya dilihat dari nilai yang paling bawah, di situ ada min 1, dan yang paling atas itu adalah 1. Itu maksudnya nilai minimum yang di bawah, paling bawah, yang paling atas adalah nilai maksimum. Nah, itu untuk sin X. Untuk fungsi cos X dan tan X, kalian selesaikan bersama kelompok sesuai petunjuk LKPD-nya. Untuk cos X sepertinya agak mirip-mirip sin, yang agak beda nanti fungsi tan. Kalian cek nilainya berapa, plotkan, baru digambar. Kayak gitu.
Pak boleh lihat dari sumber lain, silakan, tidak masalah. Ini saya juga merujuk dari 2 modul atau 2 buku ya. Bukunya Pak Abid, sama yang satunya buku dari Google juga dari Kemendikbud. Kalau kalian punya buku lain ya nggak apa-apa untuk referensi. Ini LKPD-nya, petunjuknya ini ya, bacalah materi di modul, kerjakan berkelompok, kalau bisa kelompoknya beda sama yang tugas yang lalu, biar variatif lah. Terus tiap kelompok mengumpulkan 1 laporan saja di ketua kelas, lalu email ke saya. Itu ya. Deadline-nya 1 pekan, cukup lah. Tuh, tugasnya lengkapi modul halaman 3-6, yaitu tadi kos dan tan. Untuk pertemuan berikutnya masih di grafik, cuma kita nanti belajar pergeserannya. Pergeseran grafik ke kiri, ke kanan, atau ke atas, ke bawah. Sekaligus juga tentang amplitudonya, yaitu simpangan terbesarnya atau nilai maksimum minimumnya nanti bisa kita naik turunkan, sama periodenya bisa kita mampatkan atau renggangkan. Itu ya. Jadi grafik trigonometri nanti bisa geser kiri kanan atau atas bawah, atau bisa nilai intervalnya naik turun, amplitudo maksimum minimumnya bisa naik turun, dan bisa mampat atau renggang itu. Ada 4 versi, itu next pertemuan. Sekarang kita belajar gambar yang dasarnya dulu. Oke, semoga paham. Silakan diskusi dengan kelompoknya untuk mulai mengerjakan. Oke, lanjut di grup WA. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.